Perkenalkan, nama saya Julius Yudhistro Manogo Manurung dengan NIM 11.019/2009 dari kelas L4304. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Trismawan dengan NIM 11021990236 dari kelas L4304. Di sini kami akan menjelaskan tentang rangkaian yang kami buat untuk tugas besar mikrokomputer. Oke, di sini saya akan menjelaskan daftar input. Yang pertama ada RTC 3231, Dev Player Mini MP3, Micro SD. Lalu daftar outputnya ada LCD display dan speaker. Untuk komponen pendukung ada Arduino Uno, kabel jumper, breadboard, resistor, dan kabel USB. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat dari topik atau rangkaian yang kami buat untuk tugas atau tugas besar dari mikrokomputer, yaitu alarm elektronik menggunakan Arduino dan RTC DS231 dan MP3 modul. Di sini terdapat Arduino sebagai pengontrol, controller input, kemudian ada MP3 modul sebagai media penampung atau penyimpan suara, dan kemudian ada speaker sebagai output dari MP3 modul yang telah diprogram melalui Arduino, dan terakhir ada 2 buah resistor yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. LCD ini berfungsi untuk mengeluarkan output berupa teks. Di sini penulis menggunakan LCD sebagai output waktu yang akan diatur sesuai alarmnya. Lalu juga ada speaker yang berfungsi sebagai perangkat keras yang mengeluarkan suara. Terakhir ada RTC DS3231 atau real time clock yang merupakan suatu chip yang dapat menyimpan waktu berupa detik, menit, jam, tanggal, bulan, dan tahun. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana rangkaian ini bekerja secara kasar atau masih belum mendetail. Untuk detailnya nanti akan dijelaskan oleh Saudara Julio. Oke, kita menggunakan flowchart untuk mengembangkan program rangkaiannya. Itu secara kasar. Yang pertama bisa dilihat dari ada start. Untuk flowchart sendiri, ini adalah suatu menjadi keseharusan di flowchart. Ada start, lalu ada input yaitu RTC DS3231, lalu ada MP3 modul. Dari RTC DS3231 ini menginput dari alarm, yaitu jam, menit, detik, tanggal, dan waktu. Nanti dari input ini akan menerima data dari komputer. Lalu dari komputer ini data akan diproses oleh Arduino. Lalu dikirimkan ke LCD I2C untuk ditampilkan. LCD akan menampilkan output. Lalu ada yang kedua ada dari MP3 modul yang akan menginput bagaimana penyimpan suara atau lagu yang akan dimainkan saat alarm itu berbunyi. Yang pertama dari MP3 menerima data dari komputer, yaitu setelah diprogram nanti. Yang kedua ada input sendiri dari SD card sebagai penyimpan audio atau sebagai apa namanya, ya sebagai penyimpan audio. Lalu LCD sendiri nanti akan menampilkan output berupa volume dan tracks audionya. Jadi nanti kita akan bisa mengeraskan atau mengecilkan volume dari alarm tersebut. Dan untuk tracks audionya nanti bisa dipilih untuk alarm pertama lagunya apa, alarm kedua lagunya apa. Lalu yang ketiga
sebagai output, yaitu speaker akan menampilkan output. Sekian. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagian program. Ulang. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagian program. Yang pertama, include library. Ini untuk kita memasukin library-nya, mulai dari liquidcrystal.h, wire.h, rtclib.h, lalu ada software serial.h dan df ini. Kalau software serial itu untuk df, lalu liquid crystal ini untuk LCD modul, dan wire.h untuk RTC. Lalu ini untuk menyambungkan LCD dengan Arduino, jadi melalui port-port tersebut, RS 8, N9, seperti itu. Lalu ini ada program bawaannya sampai ke bagian sini, lalu masuk ke bagian void setup. Di void setup ini pin mode, ini untuk menentukan output atau input pada pin digital. Lalu ada LCD begin 16,2, ini jenis dari LCD-nya. Lalu ada serial begin untuk menampilkan baud date. Oke, lalu masuk ke pengaturan volume. Ini untuk mengeluarkan volumenya. Kalau ini untuk dev MP3 player. Kalau untuk wait millisecond, nanti ini untuk pembagian output dari LCD. Lalu masuk ke void loop. Di sini untuk bagian jam, menit, dan detik. Lalu masuk ke alarm pertama. Di sini untuk mengatur jam berapa, menit berapa, dan detik berapa alarm pertama akan berbunyi. Jika alarm bunyi, maka output LCD akan keluar dan output dari speaker. Output dari speaker diambil dari SD card, dan di dalam SD card tersebut nanti ada MP3 dan nama dari file musik 0001. Maka dari program ini dia akan membaca SD card, masuk ke MP3, lalu ke file musik. Begitu juga dengan alarm kedua, 3, dan keempat. Ini delay 1000 ini untuk pengaturan LCD. Untuk perpindahan LCD dari jam ke notifikasi. Lalu ini bagian set alarm ini untuk pengaturan notifikasi yang keluar dalam LCD. Misalnya dari yang pertama kita buat jangan lupa tidur, yang kedua bangun ya, jangan lupa mandi, dan jangan lupa makan. Untuk wait millisecond ini kita buat agar notifikasinya dan speakernya mengeluarkan bunyi dan mengeluarkan notifikasi selama 27 detik. Lalu masuk ke bagian LCD, dan ini time header-nya. Sekian dari program. Terima kasih. Oke, inilah rangkaiannya. Ada speaker, LCD, RTC 3231, dan DF player mini. Dan sekarang mari kita tunggu bunyi alarm yang pertama, yaitu di menit ke 37, detik ke 00. Oke, mari kita tunggu. Oke, mari kita dengarkan sebentar lagi. Oke, dia berbunyi.
Begitu juga nanti di alarm kedua, ketiga, dan keempat, dia akan berbunyi sesuai dengan waktu yang sudah kita atur. Ini inputnya berasal dari RTC 3231 dan DF Player Mini yang disertakan dengan SD card. Lalu outputnya ada LCD, display, dan speaker. Oke Bu, saya mau menjelaskan sedikit tentang perubahan. Kemarin saya mengatakan kepada Ibu bahwa apa yang tertera di display, begitu juga suara yang keluar di speaker. Setelah saya pikir-pikir, kalau untuk alarm lebih baik hanya suara seperti yang tadi Bu, karena alarm itu kan dia bunyinya harus panjang. Sementara kalau kita buat seperti yang ada di display, misalnya jangan lupa mandi gitu Bu, nanti kalau kita buat panjang dia bakal ngulang-ngulang, jangan lupa mandi seperti itu Bu. Jadi setelah saya pikir lebih baik suara seperti itu saja dan lebih mengingatkan dan lebih kuat bunyinya dan lebih jelas. Kalau jangan lupa mandi itu diulang-ulang terus, agak tidak enak didengar. Sekian Bu, terima kasih. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.